Ini proses penimbangan dari beras tiga saudara. Di Banjar itu cuma beli 200 kilo bisa? Bisa, yo kalau di Banjar ya minimal ya 1 ton lah. Oh, 1 ton. Nah, ini gudang beras Pak Ngilman ini yang ada di Desa Gretsol, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Ini kalau ngepak susah apa enggak ini bos? Oh, susah. Oh, nggak susah. Susah. Oh, ini yang kalau beras itu dipak itu yang jadi standar pertama apa? Dari standar. 64. Oh. Ini beras apa ini namanya contohnya? Ini beras 64. Ini buat IR. sahabat Sakiwali saja namanya 64 ya. Namanya 64 IR 64. Kalau di pasaran namanya begitu apa? Iya, IR. Oh, IR 64. Iya. Kalau itu loh, Pak. Yang jenis lain ada enggak misalnya? Itu kan ada, paling ya panen wangi, tapi kan sekarang lagi nggak ada karena pembelinya kurang. Kenapa pembelinya kurang, Pak, biasanya? Iya, daerah Kota Sari Topong kan pada nggak senang. Oh, pada nggak senang? Iya, ya minim ya 64 lah, IR 64 itu IR udah laku. Nah, sudah laku. Iya, udah laku. Mungkin kelebihan dari beras 64 ini apa, Pak? Kelebihan dibanding yang lain apa, dari segi harga atau dari segi apa? Ya, apa ya maksudnya ya? Ya segi harga bisa dari menengah ke atas, dari atas menengah lah itulah. Ini beras standar lah. Beras standar ini. Beras standar itu, tapi kan jenisnya itu IR 64. Ini barangnya kayak gini. Tapi ya lumayan bagus ya, sekarang lagi lumayan. Karena ini kandinya 3 saudara ya, pakai 3 saudara, katanya saya anaknya 3. Ini Jadi pakai 3 saudara. berarti ini namanya beras 64. Dengan merek 3 saudara. Ini pengambilan nama 3 saudara tadi bagaimana, Pak? Ya dari anak saya. Dari anak saya 3. Jadi akhirnya kan anak saya pada usaha semua gitu. Di beras juga melanjutkan perjuangan ya, Pak. Iya, ikut berjuang sama ayahnya. Nah, ya Intinya semoga ya gitu. ya semoga beras 3S atau 3 saudara ini tambah maju ya, Pak, nanti ya. Amin, Dijaga kualitasnya, Pak. Iya, Jangan bohongi masyarakat atau publik ini. Kalau saya belinya kalau yang begitu itu berasnya terjamin bagus lah. Ya sekarang kan lagi lumayan ini. Ya karena berasnya bagus, maksudnya bagus itu putih, terus nggak ada merangnya lah. Oh, nggak ada kulitnya itu. Iya, kulitnya udah nggak ada lah. Berarti dari segi kualitas Pak Ngilman itu sendiri menjamin lah. Iya. Lah misalnya kayak saya beli terus jelek itu bisa dikomplainkan apa enggak, Pak? Bisa dikembalikan. Habis dikembalikan. Iya, kalau nggak pulen saya kembalikan. Ya misalnya contoh saya dengan Pak Ngilman sendiri berjanji bahwa beli contohnya beras IR 64 ini dengan kualitas yang kayak gini, ternyata datangnya itu beda dengan contoh. Kami bisa mengembalikan ke Bapak? Bisa, iya, terganti. Oh, diganti. Iya, terganti. Nih buat sahabat-sahabat Sakiwali saja, beras 3 saudara itu dari apa ya namanya ya? Kalau di alat itu namanya garansi, kalau di beras sama ya garansi ya. Garansi ini sama. juga ada garansinya ini. Ada garansinya. Kalau emang tidak sesuai bisa diganti. Iya, bisa diganti. Contohnya yang bulat. Ya. Ini proses penimbangan dari beras 3 saudara. Nanti, Pak, sebentar, Pak. Ini baca Galisada ini timbangannya, ini timbangan apa, Pak? Digital apa ya? Iya. Digital ini gram-graman itu kelihatan. Iya. Gram-gram kelihatan. Ini untuk menjamin bahwa jumlah timbangannya itu tidak dikurangi. Biasanya kan kalau pedagang juga ada yang maaf ini agak nakal begitu apa ya, dikurangi. Ini di sini itu dipakai digital yang insya Allah bisa dicek ulang di sana, ketepatannya itu ada.
Nah itu kan 10. Oh, Nah, 10 kilo lebih. Gram lah 1 gram. Malah ini dilebihin ya. Iya, 0,1 ini. Iya. Pasti ada lebihnya pasti. Pasti ada lebihnya. Iya. Pak Milman itu sendiri kalau kerja timbangan ini sendiri atau emang dibantu sama siapa saja? Ya Pak? dibantu sama teman gitu loh. Ya kadang kan sama pedagangnya juga. Oh, sama yang beli juga? Iya. Misalnya kayak saya beli itu lihat timbangannya boleh? Oh, boleh, iya boleh dicek lah, yang jelas itu boleh dicek. Kalau nggak pas, contohnya 10 kilo, oh nggak pas, nggak apa-apa. Gitu. Nanti ada potongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saki Walisata Vlog Bebas Negeri Gresol. Kebanggaan kita bersama. Kali ini saya bersilaturahmi ke Juragan Beras atau Bos Beras nih Pak Milman, sampingan terkaos. Kita ngobrol-ngobrol tentang beras dan perdagangannya ini. Gimana kita tahu nanti buat sahabat-sahabat Saki Walisata, ingat bahwa beras adalah sebuah bahan pokok yang paling utama kalau kita itu di tanah Jawa, atau boleh dibilang orang Indonesia apa ya Pak? Ya. Beras adalah makanan pokok. Jadi kadang-kadang kita itu makan mie atau makanan dibilang sudah makan, belum, karena belum makan nasi. Nasi ada asalnya dari beras. Nah ini maaf ini Pak Milman. Sebelum jadi juragan beras ini nyenengan tahu beras itu dari mana? Apa awalnya itu bertani dulu atau bagaimana? Ya sekolah sama. Emang ada sekolahnya beras? Ada sekolah sama kakak-kakaknya sih, asalnya kan saya ikut duluan, gitu lah. Ikut duluan sekolah, ada berhubung saya udah bisa sendiri, bisa berjalan sendiri, ikut orang ya punya mobil, itu loh asal-asalnya kan kayak gitu. Berarti sebelum jadi juragan beras nguli dulu atau bagaimana? Nguli dulu ya gendong apa sing ora. Nguli dulu. Ya alhamdulillah. Sekarang bisa jalan sendiri. Itu sejak 2005 sampai sekarang. 2000 berdiri sendiri 2005. Berarti sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Dalam beras itu sendiri yang saya tahu di masyarakat. Bahwa pernah ada dari program pemerintah itu ada beras rakyat atau apa itu? Oh, saya enggak pernah. Nggak pernah ikut? Enggak pernah ikut. Oh, berarti ini emang saya jual ke pasaran. Pak Milman sendiri jual di pasaran. Ya. Punya pasar sendiri. Ya. Jadi insya Allah ini dalam perdagangannya pun memang beradu kualitas juga, Iya, beradu kualitas. Dengan pedagang-pedagang lain. Iya, kalau sekarang kayak gitu, adu kualitas. Baik bagian ya. Jadi insya Allah kalau kualitas jelek itu jelas nggak laku lah. Iya nggak laku. Sekarang kan yang bagus-bagus lah. Untuk beras IR apa itu dari IR6? IR64 IR64. Iya, jadi namanya sih IR, tapi kan kadang-kadang ada yang bilang IR64. Jadi saya cuma ngikuti saja. Oh, 64-nya dari mana Pak mungkin? Ya namanya kan dari bibit kan ada itu 64, jadi kan kayak gitu. Begitu, bukan karena tahun Iya, kayak gitu loh. 1964 bukan ya? Iya, bukan. Tapi kan kadang-kadang di kota kan beda-beda. Kalau di Banjarnegara C4. C4. Iya, C4 ya ada. Terus Cerang ya ada. Tapi ya betul pangan beras Cerang itu ada, tapi kan jenisnya pada. Jenisnya sama lah ya, jenisnya sama. Tapi kadang-kadang orang apa jenenge menengah ke bawah kan katanya IR gitu loh. IR64 kayak gitu. Ya. Ini Pak Milman kan sebagai warga desa Gresol, selain usaha di beras atau juragan beras, gimana Pak ngaturnya antara mungkin dagang panjenengan dengan sosial kemasyarakatan yang ada? Apa jenengan tidak pernah kumpulan RT atau bagaimana? Ini apa tetap jalan gimana ngaturnya? Yo, tetap malah saya udah jadi ketua RT. Oh, jadi ketua RT. Iya, sampai 6 tahun. Sekarang udah pensiun. Nah, kan kebetulan malah gantinya ada di depan, di depan saya. Dari udah intinya saya ngikuti. Gitu. Dalam
berdagang pun ibaratnya keluar kota ini malah ya. Iya, keluar kota, iya. Paling jauh kemana tadi? Gombong. Ke Gombong. Iya. Itu makan waktu dan makan jelas menghabiskan waktu, Iya, tapi iya. tidak lupa bermasyarakat juga Iya, ya. iya, Jadi tetap untuk kegiatan kemasyarakatan iya. Oke. tetap Iya, oke. Iya, sampai sekarang ya tadi malam kan saya ronda, ya apa saya ronda. Tuh. Berdagang loh. Iya, benar-benar ronda, tapi udah ada yang nggak ada, tapi ya tetap saya tetap ronda. Biasanya kalau sudah jadi bos sudah apa kan males gitu. Yang saya tahu gitu. Ya, enggak lah, saya udah pernah jadi RT lah, jadi RT rasanya kan benar-benar luar biasa perjuangan. Perjuangannya. Iya. Ya perjuangan segala-galanya lah. Iya, kadang-kadang tenaganya orang udah iya padahal nggak berangkat, contohnya kerja bakti lah ya, kerja bakti kan paling berat kan kayak gitu. Kadang-kadang orangnya gitu ya, saya mangkat sendiri gitu loh, paling berapa orang Harus mencontoh nih. iya, harus beri contoh lah. Ya. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya Pak Ngilman. Ini adalah juragan beras yang ada di Desa Gresol, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih, semoga usahanya Pak Ngilman ini tambah sukses. Amin. Berkah fidini wad dunya wal akhirah. Amin. Ya, sosialnya harus tinggi Pak, betul Pak. Iya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengiriman berasnya itu Pak, minim berapa untuk anak luar kota? Misalnya di luar Purbalingga. Ya 2.100 kilo. Oh, 2 kintal itu. Iya, berarti 2 ton. kintal satu kintal, 2 ton 1 kintal. Oh, untuk luar kota. Iya, luar kota. Kalau misalnya saya di luar, misalnya saya itu di Banjar itu cuma beli 200 kilo bisa. Bisa, yo kalau di Banjar ya minimal ya 1 ton lah. Oh, 1 ton. Iya. Sudah. Itu loh bos. Iya, Karena iya, mungkin minimal perhitungan 1 ton, iya. perhitungan Ramadan apa? Iya itu sih tergantung kalau harganya. Kalau harganya bisa oke gitu. Yang penting kan saya dapat untung gitu lah. Ah, Bagus borong tengah 5 Mas. Apaan? Mai. Mau ngepak beras? Orang lah buka asik, kenapa saya kan tuh gasik. Yang main gitu. Ya, alhamdulillah. Karena lepak we vlog Gresol, Pak. Ya. Lumayan nih joli kaos dari beras.